Baik, sambil perlahan kita mulai kuliahnya dengan meninjau materi apa yang akan kita bahas hari ini ya. Judulnya adalah PD parsial kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris PDE ya. Partial differential equation. Hampir mirip ya singkatannya ya. Cuma cuma bahasa yang populer adalah PDE karena kalau Anda nanti menggunakan MATLAB atau Anda browsing atau apa ya, istilahnya PDE dan kalau yang setengah semester kemarin kita kan belajarnya OD. OD itu Ordinary Differential Equation ya. PD biasa. Kalau yang sekarang yang PD OD, PDE ya. Ya, jadi yang kemarin OD sekarang PDE. Jadi ini ada di buku Krisik bab 12. Kenapa disebut partial diferensial itu sebenarnya masalah ini akan banyak timbul dalam dalam dunia eh, keteknikan ya, khususnya di teknik elektro. Bahwa nanti suatu persamaan itu kalau sebelumnya pendiferensialnya itu hanya satu ya, misalkan hanya dx atau dt saja pendiferensialnya. Kalau ini nanti lebih dari satu ya. Misal x dan t atau x dan y atau x dan y dan z gitu ya, atau x dan y dan z dan t misalkan. Jadi bisa lebih dari satu gitu. Oke. Ini teori-teorinya nanti kita liwati aja, biasanya sih nggak terlalu penting. Nah, ini contohnya saudara-saudara apa yang disebut dengan PDE ya, PD parsial. Jadi kalau Anda lihat di sini, mana sih pendiferensialnya gitu ya. Nah, kita lihat yang persamaan pertama ya. Ini sebelumnya kita kan belajarnya apa? DY dx gitu ya, dy per dx gitu kan. Y diturunkan terhadap x. Kalau ini, misalkan yang inilah ya. Ini kan berarti U diturunkan terhadap T gitu ya. Terus di sini ada lagi U diturunkan terhadap X gitu. Nah, karena pendiferensialnya ada dua, siapa? T dan X gitu ya, terhadap U, maka tanda huruf D yang tadinya kalau D itu tunggal OD ya, ordinary differential equation kalau pakai D, tapi kalau di sini kita menggunakan operator ini ya, del ini ya, apa namanya? Del kita bilangnya. Jadi membacanya adalah ya U diturunkan 2 kali terhadap T sama dengan C kuadrat itu konstanta ya. U diturunkan 2 kali terhadap X gitu. Kalau kalau membacanya atau kalau baca langsung membaca sih del kuadrat U per del T kuadrat sama dengan C kuadrat del kuadrat U per del X kuadrat gitu ya. Walaupun sebenarnya kata kuadrat itu kurang pas karena sebenarnya kalau di dalam diferensial itu bukan dikalikan 2 kali gitu ya, bukan del kali U gitu ya, atau T kali T bukan, tapi maksudnya adalah diturunkan 2 kali gitu. Ya tapi, karena kita bukan departemen matematika, santai aja ya, nggak usah terlalu kaku. Kalau mereka mungkin dimarahin mungkin ya, karena menyebutkan, eee, apa, notasi seperti itu ada tekniknya gitu ya. Tapi karena kita orang elektro cuma make saja gitu ya. Jadi kalau itu ya seenak kita saja nyebutkannya, mana yang disukai ya. Nah, kita perhatikan coba. Jadi, eee, bentuk dari persamaan PDE ini, relatif agak gimana ya, ya gitu-gitu aja gitu ya, gitu, bentuknya misalkan seperti ini saudara-saudara. Beda sama di OD kemarin. OD kita bebas mau bikin misalkan bentar saya ambilkan pena saya. Misalkan, eee nah ini ya, misalkan saya mau Y ini pen ya? Oh ya, D DY DX kuadrat tambah D misalkan turunkan sampai, bentar, sampai 3 kali nggak apa-apa gitu ya, DX pakai 4 jadi sorry kok 3 ke 3. Nah gini ya, bebas-bebas saja kan ya, dan persamaan sangat banyak kan. Contohnya waktu kita belajar tentang orde 2 entar, mana ini? Oh.
waktu kita belajar orde orde 2 itu kan soalnya itu, variasinya sangat banyak ya, variasinya sangat banyak, tergantung dari dosen atau tergantung dari Anda untuk mempelajari, apa namanya, ininya, apa yang mau dipelajari gitu maksudnya ya. Jadi kalau kalau contoh misalkan gini kemarin ya, D atau kita nggak pakai kita tulis gini ya, Y tambah 4Y aksen minus 5Y sama dengan 3 sinus X gitu. Ini kan bisa beragam gitu ya. Bentuk ini bisa ini bukan 4, ini bisa 3, bisa 0, bisa berapapun gitu. Sedangkan nanti ketemunya persamaan karakteristik persamaan kuadrat gitu ya. Tergantung dari dosennya atau tergantung dari soalnya. Nah, dalam PDE ini biasanya persamaannya agak kaku ya. Ya seperti ini contohnya. Dan mereka biasanya sudah punya nama ya. Punya nama itu seperti contoh di sini. Kalau bentuknya seperti ini, itu disebut sebagai persamaan gelombang satu dimensi. Kalau yang seperti ini itu persamaan panas, heat ya, heat equation satu dimensi. Kalau yang seperti ini disebut sebagai Laplace, ya, dua dimensi. Ini dua dimensi Poisson ya. Kemudian ini wave tapi dua dimensi. Nah, seperti itu ya. Apa sih mungkin beberapa atau, Anda mungkin belum paham ya karena saya anggap Anda mahasiswa masih semester 3, tapi mestinya ada satu yang mestinya, Anda sudah paham itu yang ini, yang nomor nomor 3 ya, atau nomor ini, nomor 6, three dimensional Laplace equation gitu ya. Di mana didapatkannya? Di kuliah Medan sebenarnya. Tuh nggak dikasih Pak, okelah. Memang memang materi ini, semester ini dan biasanya memang tidak saya ajarkan ya, tapi saya rasa Anda, ya wajib tahu sebenarnya. Jadi gini saudara-saudara, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Wave equation ya, itu adalah persamaan gelombang. Gelombang apa, Pak? Gelombang macam-macam ya. Gelombang misalkan tali yang diikat ujungnya, kemudian satunya Anda getarkan begitu, maka persamaannya akan mengikuti ini. Misalkan air ya, kolam yang berisi air, kemudian Anda lemparkan batu di tengahnya, dia akan mengikuti persamaan ini, ya. Cuma berapa dimensi ya? Rasanya kalau tali itu adalah satu dimensi karena cuma ada arah X ini ya, X dan waktu ya kan, pergerakannya terhadap waktu. Sedangkan kalau seperti air kolam yang dilempar batu itu adalah mungkin 2 dimensi ya, yang nomor 5 ini. Jadi, eee, a arahnya X, ke depan, depan belakang betul, sama kiri kanan gitu ya. Two dimensional wave equation gitu. Jadi apa cirinya di sini pendiferensialnya X dan Y ya, arah X dan Y dan yang pasti adalah arah waktu ya, T. Jadi pergerakan secara waktu. Nah itu gambaran dari wave equation. Kemudian yang heat equation itu panas. Panas itu contohnya misalkan saya punya sebuah logam ya, saya punya sebuah, tembaga atau besi lah misalkan. Kemudian ada api, saya panaskan, logam ini, di atas api tadi, gitu ya. Misalkan di ujung, yang kiri, yang kanan saya pegang pakai tangan gitu ya. Kemudian beberapa lama kemudian dilihat gitu, ternyata suhu itu akan menyebar ya kan. Mulai dari ujung yang dekat api sampai yang ujung yang paling jauh yang dekat tangan saya gitu ya. Nah, suhu dari setiap titik yang ada di, besi yang saya pegang atau logam yang saya pegang itu nanti bisa digambarkan sebagai suatu fungsi ya ini tadi, eee, persamaan diferensial ini tadi gitu ya, persamaan diferensial parsial ya, itu. Nah, besaran-besarannya tadi nanti diwakilkan dengan suatu variabel yang disebut di sini U ya. Contoh pada persamaan gelombang, U itu adalah, U itu simpangan ya, simpangan. Jadi seberapa tinggi dari tali yang diayunkan gitu ya. Nilai U itu bisa positif, bisa negatif gitu kan ya, sesuai dengan ayunan dari, tali ya, atau pada air ya. Mungkin Anda kurang paham, tapi nanti di akhir kuliah mungkin akan saya bentuk
tunjukkan demonya, beberapa bentuk fungsi gelombang, supaya Anda punya gambaran terhadap kuliah ini, gitu ya. Kemudian heat equation juga, eee, U di sini adalah suhu ya. Misalkan suhu dalam Kelvin atau suhu dalam Celcius gitu ya. Eee, tapi hurufnya pakai U. Lupa kok sama semua, Pak. Simpangan pakai U, kemudian suhu pakai U juga. Ya, ini masih kuliah matematika ya. Mungkin kalau nanti ada kaitannya dengan, suhu, misalkan nanti kalau di mata kuliah lain atau di bidang lain gitu ya, baru nanti U-nya kita ganti dengan T gitu ya. Nah, sekarang nomor 3 sama 4 Laplace dan Poisson ya, Poisson. Sebenarnya ini adalah persamaannya punya orang elektro sebenarnya ya, tapi saya rasa, saya kurang tahu Anda menyadari atau tidak gitu ya. Tapi kalau di kuliah Medan sebenarnya harusnya diajarkan. Cuma, eee, apa, ya karena biasanya sih, belajar sendiri gitu ya, mahasiswa belajar sendiri ya, akhirnya akhirnya biasanya sih tidak di tidak diberikan secara ya, secara langsung. Oh, entar, ini kameranya kok terbalik? Bentar saya ih, kok kecil? Bentar ya, kok begini? Waduh, saya nggak nyiapkan tadi, maaf maaf. Wah, entar, ini Droid Cam saya rasanya rusak, saya pakai ini aja deh. Entar, Mas, ini tadi nyiapkan ya, tapi ternyata, eee, saya pikir lancar-lancar saja. Baik, saya pakai, whiteboard aja dulu, nanti kalau bisa kita pakai, kertas lagi, whiteboard, ya. Baik, kita kuliah Medan dulu ya. Jadi di Medan, Anda sudah diajarkan sekarang mungkin sedang magnetostatik ya, tentang magnet. Tapi kita kilas balik dulu dong tentang kuliah, Medan listrik ya, di mana kita punya beberapa rumus andalan, yaitu ini, E sama dengan minus gradien V ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Wah, sudah lupa, Pak, sekarang sudah magnetik, ya udah nggak apa-apa deh. Kemudian kita punya rumus D sama dengan epsilon kali E ya. Di dalam suatu bahan, kerapatan flux listrik sebanding dengan medan listrik dikalikan dengan bahannya ya, gitu ya. Kemudian kita punya rumus apa lagi? Eee, di, Rovi itu apa ya? Tuh, saya sendiri juga lupa. Ini dia, eee eee, div aduh, gimana sih nulisnya? Divergensi D. Nah, gini loh, sama dengan rho V ya, atau biasanya dituliskan sebagai, div dot D, gini. Nah, ada 1, 2, 3 rumus ini kemudian digabung ya. Sudah pernah rasanya di kelas saya dan pernah diajarkan ya, bahwa 2 yang pertama ini kita gabung berarti D sama dengan minus epsilon, E-nya saya ganti dengan ini ya, jadi minusnya udah keluar berarti epsilon rho kali V gitu ya. Kemudian entar. Iya, kemudian divergensi ini yang ketiga ya, rho V sama dengan divergensi dari minus gini, itu, terus apa lagi sininya, ini ya, dot, dot dalam kurung epsilon kali, nah, gini, uh, uh, itu ya, betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang kita lempar sebentar, ini delnya kok banyak? Ini ngapain 2 kali ya? Bentar. Nah,
Ini maksudnya eraser. Iya, ini dia. Ya, minus del dari D, minus del dari ini. Oke. Oh, minusnya dari mana? Dari ini ya. Oke. Kita punya rumus ini berarti apa? Berarti epsilon saya buang ke kiri, minus rho V per epsilon sama dengan del dot del kali V. Nah, gini. Ini adalah yang disebut sebagai persamaan Poisson. Poisson ya. Ini Poisson. Coba kita lihat eh, ininya apa slide-nya. Duh, kok keluar. F5. Oke, kelihatan ya. Ini dia Poisson. Oh, beda ya? Beda, Pak. Nggak sama. Oke lah, kita kembali ke whiteboard lagi. Whiteboard. Oke, beda. Tapi kita lihat del itu kembali ke sini ya. Del V itu apa sih? Misalkan V itu adalah suatu fungsi dalam X, Y, dan Z kan ya. Sembarang ini kan. Berarti kalau del kali V itu adalah apa kemarin diajarkan sama dosennya? Turunkan V terhadap X, arahkan gitu ya. Arahkan AX gitu kan ya katanya ya. Tambah turunkan V terhadap Y, arahkan AY, tambah turunkan V terhadap Z, arahkan AZ. Ini minus ya. Ini kan E kan gitu ya. Nah, sekarang bentuk bentuk ini ya, itu di del, di dot, di divergensi. Kalau di divergensi itu kan artinya apa? Eh, kita kita jumlahkan atau kita apa ya? Kita turunkan gitu ya. Kita turunkan bagian-bagian AX, bagian AY, bagian AZ gitu kan ya. Jadi contohnya misalkan D itulah DX AX tambah DY AY tambah DZ AZ, maka divergensi dari D itu sama dengan DX turunkan terhadap eh, X, gimana nih? X, gini kan ya, tambah DY turunkan terhadap Y, tambah DZ turunkan terhadap Z. Nah, di sini DX sendiri sudah mengandung apa ini namanya? DV DX ini sehingga del dot del V itu adalah bagian ini turunkan lagi terhadap X. Jadinya bunyinya apa? Del dx dari dv per dx. AX-nya hilang dong ya, karena dia di divergensi di dot. Jadi yang tadinya awalnya V itu adalah skalar, kemudian menjadi E vektor, vektor kemudian didotkan kan sama ini divergensi ini sehingga menghasilkan suatu besaran skalar lagi gitu ya. Tambah del per dy dv per dy tambah d per dz dv per dz gitu. Nah, Anda lihat di sini kan turunnya dua kali. Jadi bentuknya menjadi apa? Turunan dua kali V terhadap X kuadrat, turunkan dua kali V terhadap Y kuadrat, turunkan dua kali terhadap Z. Ya, Z. Nggak usah ngomong kuadrat ya. Nah, ini saya ganti warna ungu ya, ungu. Bagian ini itu kan menggantikan ini. Ya, betul nggak? Betul ya. Sehingga ini ditambah embel-embel minus rho V per epsilon. Nah, gitu saudara-saudara. Jadi inilah bentuk lengkap dari persamaan Poisson ya. Poisson. Poisson. Nah, kalau kita lihat kembali ke buku Krisik ini stop. Saya balik ke ini. Oh, mesti gini. Ya, oh nggak full screen. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini dia persamaan Poissonnya. Tapi persamaan Poisson di sini dua dimensi. Cuma ada U ya. U itu mewakili voltage, mewakili tegangan terhadap X dan U terhadap Y ya. Jadi cuma ada dua dimensi gitu kan ya. Terus di sini ada F, X, Y. Ya memang kalau dalam elektrostatik
Fxy-nya adalah konstanta ya kan, rho V per epsilon gitu. Jadi rho V per epsilon itu tergantung dari bahan kan ya. Bahannya itu apa, epsilon, kemudian di situ ada muatan apa enggak, rho V gitu. Nah, pada pemodelan-pemodelan di elektro, biasanya rho V itu kita asumsikan 0. Artinya apa? Kalau kita asumsikan 0 berarti yang kita modelkan itu berada pada bahan isolasi, bukan mengandung muatan gitu ya. Ceritanya begitu. Atau singkat cerita, ya ada yang mau ditanyakan? Singkat cerita, rho V itu sama dengan 0 kalau pada kondisi normal gitu ya, atau kondisi pada dielektrik. Maka kemudian, waduh lepas lagi nih. Maka rho V per epsilon itu biasanya dinolkan. Nah, sehingga hasilnya adalah yang bawah ini Mas, Mbak sekalian ya. Yang bawah ini. Jadi turunkan voltage terhadap arah X, turunkan tegangan terhadap arah Y, turunkan tegangan terhadap Z, masing-masing 2 kali turunkannya sama dengan 0 gitu. Ini disebut sebagai persamaan Laplace gitu ya. Bukan transformasi Laplace ya. Kalau transformasi Laplace itu yang diajarkan di kuliah sistem linier. Tapi di sini persamaan Laplace ya. Kalau sejarahnya nanti silahkan Anda browsing sendiri. Tapi sekarang begini saudara-saudara. Ini apa sih Pak gitu ya? Ini untuk apa sih persamaan Laplace? Untuk apa sih persamaan Poisson? Eh, Kalau tadi persamaan wave equation itu kan gelombang ya, mungkin bisa dipahami lah walaupun saya belum menunjukkan demonya ya, bahwa ibaratnya tali yang digetarkan ya, satu anak pegang di ujung satunya, satu anak pegang ujung satunya, terus yang satu menyentakkan tali, maka akan terjadi gelombang yang bergerak gitu kan ya. Nah itu wave equation. Heat equation juga tadi sudah saya jelaskan. Ibaratnya suatu logam yang dibakar ujungnya, kemudian panasnya menyebar gitu ya. Nah, suhunya yang dicek. Nah, sekarang Laplace equation ini apa? Ini tegangan, Pak. Kemudian ada arah gitu ya. Terus sama dengan nol gitu ya. Lucu ya, sama dengan nol tapi diturunkan terhadap X, diturunkan terhadap Y, diturunkan terhadap Z sama dengan nol. Oke, nanti silakan dicatat ya bahwa Laplace equation ini berguna untuk pemetaan medan listrik ya. Jadi, misalkan Anda dalam ruangan ya, ruangan, kamar Anda lah misalkan ada dalam kamar sekarang, arah X, arah Y, arah Z gitu ya. Misalkan atap atap ruangan Anda itu bertegangan 100.000 volt gitu ya. Terus lantai Anda itu bertegangan 0 volt ya, bayangkan ya di dalam ruangan Anda. Nah, Anda di tengah-tengahnya itu, eee, apakah tidak bertegangan? Tidak ya, ada tegangannya, tapi berangsur-angsur mengecil ya, berangsur-angsur, maksudnya begini, misalkan di atap Anda ada 100.000 kilovolt dan di lantai Anda ada 0 volt gitu ya, kira-kira kan setengah ketinggian ruangan Anda ya paling enggak, setengahnya dari 100.000 volt ya, mungkin 50.000 volt atau berapalah gitu ya. Makin ke bawah kan makin makin berkurang kan gitu ya. Nah itulah, apa namanya, distribusi tegangan dulu ya, tegangan dari suatu chamber, suatu ruangan. Nah, dari tegangan yang berangsur-angsur bergerak menjadi kecil itu nanti bisa kita ketahui medan listriknya gitu ya. Sehingga nanti, oh berarti muatan yang di atap Anda itu adalah positif gitu ya, kemudian muatan yang di bawah lantai Anda itu adalah nol, negatif, atau bermuatan negatif gitu ya. Jadi arah medannya dari atas ke bawah gitu ya. Nah itu contoh simpel ya. Contoh yang tidak simpelnya misalkan, ruangan Anda itu adalah trafo gitu ya. Misalkan Anda berada dalam sebuah trafo yang ukurannya seukuran ruangan kamar Anda. Dan di dalam trafo itu kan ada inti gitu ya, ada belitan gitu. Nah, bisa dibayangkan tegangan yang tadinya lempeng dari 100 menuju 0 itu adalah, degradasinya pelan-pelan gitu ya, 100, 90, 80, 70, 60, sampai 0 di lantai, itu, eee, berubah karena di dalamnya ada benda-benda gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Dalam suatu objek yang berbentuk runcing gitu ya, maka medannya akan menjadi lebih tinggi gitu. Dalam bentuk, eee
bentuk permukaan yang tidak terlalu runcing, medannya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti itu ya. Walaupun saya mungkin penggambarannya agak agak susah kalau secara, ngomong begini, tapi nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana contoh dari Laplace equation ini ya. Ini sangat berguna untuk mengetahui di mana kira-kira medan listrik yang besar, di mana yang, bisa menimbulkan kerusakan peralatan listrik ya, misalkan tadi trafo tadi gitu ya. Jadi bagian-bagian yang memiliki medan listrik tinggi ya, bertegangan-bertegangan yang perubahannya drastis gitu ya. Jadi pada suatu titik 1 sentimeter ternyata perubahan listriknya dari 100, dari 50.000 volt menjadi turun drastis jadi 20.000 volt gitu. Itu berbahaya gitu ya. Karena ada delta V, ada selisih tegangan sebesar 30.000 volt. Misalkan jaraknya cuma 1 sentimeter. Wah, itu kalau orang power bilang itu berbahaya. Nah, contohnya seperti itu ya, tapi nanti kita akan lihat supaya Anda bisa dapat gambaran. Nah, oke lah, ada banyak sebenarnya PD parsial ya, tidak cuma terbatas 6 ini aja ya. Dan 6 ini sebenarnya pengembangannya juga banyak ya. Wave equation misalkan persamaan gelombang satu dimensi. Ini persamaan gelombang 2 dimensi. Mungkin ada persamaan gelombang 3 dimensi gitu ya, tapi nggak kebayang deh kalau saya. Mungkin Anda juga kalau bisa membayangkan ya mungkin ibaratnya bom yang meledak di udara gitu ya, mengeluarkan suatu bentuk gelombang gelombang, ledakan 3 dimensi ya mungkin dasarnya seperti itu gitu ya. Oke. Kuliah kita dong ya, kuliah kita adalah, mau menyelesaikan mencari solusi gitu, sama seperti OD, sama seperti PD biasa. Ada suatu PD, selesaikan gitu kan ya, cari solusinya. Ini contoh solusi yang akan didapatkan dari PDE. Contoh ini ya, U sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, gini. U sama dengan E pangkat X cos Y. U sama dengan misalkan seperti ini ya. Jadi suatu fungsi U dalam fungsi peubah-peubahnya atau pendiferensialnya ya. Pendiferensialnya. Misalkan ini ya saya mundur ini misalkan di sini nomor 6 aja. U eh, arah X, arah Y, arah Z kan gitu ya. Jadi ada solusinya adalah U dalam fungsi X, Y, dan Z gitu. Kalau Anda kilas balik sama PD biasa kan, misalkan kalau PD biasa itu berbunyi gini kan, Y turun 2 kali minus 4Y sama dengan 0. Solusinya apa bentuknya? Y dalam fungsi apa? X gitu ya. Misalkan, oh solusinya nanti A, apa kemarin, A, E pangkat, misalkan akar-akarnya berapa gitu ya, lambda 1X tambah B, E pangkat lambda sekian X. Kan X, peubahnya X gitu ya. Tapi ini solusi yang kita cari. Nah, di PD, persamaan diferensial, parsial ini kita juga membentuk suatu fungsi seperti ini. Nah, karena persamaannya itu aja, maka nanti kita membutuhkan suatu syarat syarat ya. Ada 2 syarat nanti diingat-ingat ya, ada 2 syarat. Yang syarat pertama adalah syarat batas, boundary condition. Syarat kedua namanya syarat inisial ya, initial condition, syarat awal ya. Perhatikan dua-duanya. Saya ambil contoh syarat batas pada tali yang digoyangkan ya. Syarat batas pada tali yang digoyangkan itu adalah ujung-ujung dari tali tersebut gitu ya. Kalau nggak dibatasi, maka, gelombang ini akan jalan terus menjalar terus ya, nggak akan habis-habisnya. Tapi karena kita batasi misalkan panjang tali hanya 20 meter, panjang tali cuma 5 meter, atau cuma 1 meter. Nah, itu pembatasnya, ya kita sebut boundary condition. Atau kalau misalkan pada kolam air yang kita lemparkan batu tadi ya, itu adalah batas kolamnya itu, gitu. Dalam arah X, fungsi X dan Y ya. Karena kalau nggak kita batasi, itu gelombangnya akan menjalar terus gitu kan. Tapi kalau kita batasi, apa yang terjadi pada gelombang ini? Dia akan memantul ya, memantul, balik lagi dan sebagainya. Itu boundary condition. Oke. Kalau di apa tadi persamaan Laplace tadi yang mana Pak? Boundary condition. Ya ininya, apa namanya? Bentuk dari chamber-nya, ruangannya ya. Jadi ruangannya itu sendiri membatasi dari ruang lingkup objek yang diteliti gitu. Karena kalau nggak dibatasi kita anggap
medan listrik untuk sealam semesta gitu ya, nggak mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua namanya initial condition. Nah, kalau pada tali tadi itu kan dia merambat itu karena apa? Karena digoyangkan kan ya. Andai kalau tali itu cuma yang ujung satu dipegang si A, ujung satu dipegang si B, terus diem aja gitu ya. Ada simpangan nggak pada talinya? Ya nggak ada, talinya kan diem aja gitu ya. Oh, sudah ada syarat batasnya, Pak. Syarat batas ada, tapi syarat awalnya belum ada gitu. Nah, syarat awalnya adalah fungsi yang menggoyangkan tali ya, yang itu disebut sebagai initial condition. Biasanya menggoyangkan tali ini kan disentak ya. Jadi pada saat T sama dengan nol, tak itu kemudian dia mengalir gitu kan. Jadi kita membutuhkan suatu initial condition, itu suatu fungsi awal. Kalau kita bicara di apa tadi, persamaan Laplace tadi, initial condition yang mana? Nilai tegangan gitu ya. Jadi misalkan, oh di atap, kamar itu 100.000 volt. Nah itu syarat awalnya itu, Mas. Terus di lantainya 0 volt. Nah itu syarat, awal namanya gitu ya. Tapi kalau ruangannya, nah itu syarat boundary. Oke. Nah di sini juga berlaku seperti pada, apa namanya, pada PD biasa ya, ada suatu, solusi yang kita sebut sebagai homogen, linier ya, bahwa nanti solusi ini, bisa bersifat superposisi. Artinya kalau U1 dan U2 itu adalah solusi, maka jumlahnya pun juga solusi gitu ya. Rasanya kata-kata ini sudah pernah kita dengar di PD biasa ya, bahwa, eee ini ya contohnya misalkan yang tadi kalau ketemunya lambda satu sekian, lambda 2 sekian gitu kan, maka dua-duanya merupakan solusi, tapi ditambahkan dengan konstanta gitu ya. Nah sekarang, teori-teorinya bisa kita liwati dengan kita membuat sebuah contoh, solusi dari sebuah, PD ya. Yang contoh pertama yang paling khas itu yang pertama adalah ini dia, persamaan gelombang satu dimensi saudara-saudara, yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi, simpangan diturunkan 2 kali terhadap waktu sama dengan suatu konstanta dikalikan dengan, simpangan diturunkan 2 kali terhadap posisi, gitu ya. Mungkin Anda penasaran, ini seperti apa sih Pak solusinya? Baik, mula-mula kita abaikan dulu C kuadrat ya. C kuadrat itu adalah konstanta sebenarnya yang kaitannya sama dawai atau si senar atau si tali ya. Kita abaikan talinya. Jadi, ada suatu nilai lah, ada suatu nilai, besaran ya maksudnya kalau tali ini terbuat dari plastik, tali ini terbuat dari besi, tali ini terbuat dari berbagai macam bahan, itu beda-beda nanti karakteristik, mungkin kecepatan merambatnya gitu ya, mungkin dilihat dari redamannya gitu. Jadi, eee, a bed pembedanya di sini ya, cuma nggak usah kita bahas dulu C-nya, kita kita fokus dulu solusinya kayak gimana gitu sih dulu ya. Jadi mula-mula untuk mengerjakan ini, pertama-tama kita siapkan syarat batasnya dulu ya. Jadi dalam syarat batas ini kita seperti yang saya bilang tadi, yang membatasi syarat batas itu adalah, ruangnya ya, apa, daerah pengamatannya. Karena kalau kita ngomongnya gelombang satu dimensi, ya kita kan tadi membayangkan tali ya. Cuma tali itu kan, diameternya kan lumayan besar, sehingga berarti masih ada ini ya, ada dimensi 2 dimensinya kan gitu, X sama Y kan, karena tali itu dimensinya cukup besar. Nah itu kita abaikan, kita asumsikan aja nih bukan tali itu adalah tali yang sangat tipis gitu ya, sangat tipis sehingga hanya satu dimensi. Nah makanya kita sebut nanti sebagai suatu string ya, string, dawai atau kawat lah. Kalau tali tadi terlalu besar ya, kita ambil suatu, apa, bahan yang tipis gitu ya, kita sebut sebagai string. Nah, si kawat ini atau dawai ini diikat gitu ya, atau dikunci di ujung
jarak 0 sampai dengan L. Jadi kalau kawatnya panjangnya L, maka kalau di matematika kan, mereka di X sama dengan 0, itu selalu 0, ya. Kemudian di jarak sama dengan L, sama dengan panjangnya si kawat, itu selalu 0, gitu. Ini dia syarat batasnya. Coba diperhatikan. U0T sama dengan 0, gitu ya. U pada posisi 0, simpangan pada posisi 0, untuk T berapapun ya, mulai dari T0, T1, sampai T1000 pun dia nggak akan bergerak, jadi diam terus. Ya, jadi U0T sama dengan 0. Demikian pula pada posisi L, ya, ULT sama dengan 0. Nah, inilah syarat batasnya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian sekarang kita lihat syarat eh, initial condition ya, kondisi awal. Pada dawai ini ada dua kondisi biasanya yang digunakan, yaitu simpangan awal, yaitu Fx ya, dan kemudian kecepatan awal Gx gitu. Ya, jadi apa sih Pak maksudnya simpangan awal? Jadi gini, kalau kalau sebuah senar Anda tarik gitu ya, maka dia akan membentuk apa? Membentuk segitiga kan ya. Misalkan gini, ujung ujung ini, nah, ini misalkan sebuah dawai panjangnya L ya. Ini di 0, X sama dengan 0, itu 0. X sama dengan L, dia 0. Diam ya, ini ngunci, udah nggak bisa kemana-mana, selalu 0. Tapi yang tengah ini saya tarik ke atas. Saya tarik ke atas begini, sehingga dia menjadi eh, warnanya ini. Sehingga dia menjadi segitiga gini dia. Tek, 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 tek. Ya, misalkan gitu ya. Itulah simpangan awal. Jadi fungsi yang hijau-hijau ini nanti, nah, itu nanti kan bisa berbentuk misalkan fx sama dengan apa? Persamaan garis lurus dari sini ke sini ya. Itu eh, gini kan ya. Dari 0 sampai misalkan sampai 2 misalkan adalah persamaannya adalah suatu konstanta A dikali X, misalkan gitu. Nah, kan kan bisa dibikin gitu ya. Kemudian dari 2 sampai L, ini untuk 0 X sampai 2, terus nanti yang 2 X sampai L, itu persamaannya apa? Minus berapa misalkan karena gradiennya mirip. Kan bisa kita buat, ya kan? Nah, tarikannya juga bisa beda-beda. Misalkan yang satunya tarikannya membentuk segitiga, mungkin tarikannya ada yang membentuk eksponensial, barangkali lah ya, mungkin aja seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai fungsi posisi awal ya, ini fungsi fx di sini. Nah nah itu inisialnya. Kemudian yang Gx, Gx itu kecepatan awal. Nah, biasanya Gx itu tidak dipakai ya. Biasanya Gx itu 0. Tapi oke lah, nanti kalau misalkan dipakai gimana gitu ya. Cuma fisiknya bagaimana Pak? Kecepatan awal. Wah, itu saya juga susah juga nggambarkannya ya. Tapi dibilang di buku dia adalah kecepatan awal. Mungkin kita lewati saja dulu ya, karena terus terang dalam kuliah PD biasa dan parsial ini, GX itu selalu dibuat 0 biasanya, jadi bisa diabaikan. Tapi kalau Anda bertanya fisiknya seperti apa, ya barangkali apa ya, begitu nanti dawai yang ditarik bentuk segitiga itu dilepas itu mungkin didorong gitu mungkin ya. Mungkin ada suatu suatu dorongan sehingga dia memiliki suatu kecepatan awal barangkali atau pada saat itu dia sudah bergerak barangkali begitu ya yang disebut sebagai GX. Oke, kita coba selesaikan saja. Asumsi aja GX-nya 0 ya. Kita kita nggak lihat itu. Nah, sekarang begini. Sekarang mari kita lihat solusi kita ya. Sementara kita abaikan dulu ini, kita abaikan dulu ini ya. Fx, Gx nanti dulu. Syarat batas, oke lah nanti kita perhatikan ya. Tapi kita perhatikan di ini ya. Solusi ini seperti di teori sebelumnya, ini mana ya? Nah, nah ini ya, bahwa solusinya berbentuk suatu fungsi dari pendiferensialnya, ya kan? X, Y misalkan kalau misalkan pendiferensialnya X dan Y. Nah, karena di sini pendiferensialnya adalah X dan T, entar pusing Anda ya. Nah, ini dia ya. Oke.
persamaan gelombang ini kan contoh kita yang pertama adalah T dan X kan ya. Nah, berarti fungsi kita nanti adalah fungsi X dan T. Betul ya sampai sini ya? Nah, misalkan kita asumsikan bahwa solusi itu adalah suatu variabel yang sendiri-sendiri, yang satunya fungsi fungsi hanya bergantung kepada X, sedangkan yang satunya hanya bergantung kepada T gitu maksudnya. Sehingga diasumsikan bahwa solusi yang kita cari, UXT itu adalah sebenarnya perkalian dua buah fungsi yang hanya bergantung X saja dan hanya bergantung T saja gitu ya. Jadi mungkin kita pakai pakai simbol F besar dan G besar ya. Diingat-ingat ini nggak ada hubungannya sama initial condition tadi ya, karena kalau initial condition itu saya mundurkan entar. Nah ini F kecil sama G kecil, bukan ya. Nggak ada hubungannya sama ini, tidak ada kaitannya sama ini. Saya kembali lagi. Jadi ini hanya simbol saja bahwa solusi U itu adalah terdiri atas F dan G. Nah sekarang untuk kalau kita asumsikan seperti ini, maka solusi adalah benar jika apa? Jika dimasukkan ke PD awalnya dia benar gitu kan ya. Jadi kalau saya asumsikan solusinya adalah bentuknya ini ya, maka kita kita nanti masukkan ke sini ya. Masukkan ke U turunkan 2 kali terhadap T, U turunkan 2 kali terhadap X gitu ya. Oke, balik. Jadi kalau U turunkan 2 kali terhadap T, ini di hasilnya, ya kan. Fx-nya kan cuma gandol aja, cuma sebagai konstanta gitu kan ya. Tapi yang mengandung T lah yang nanti merasakan akibat dari penurunan dari T, ya kan, ini. Ya, F-nya nggak ikut campur, dia tetap diem aja gitu. Dan karena dia diturunkan parsial kan, jadi cuma yang mengandung T. Nah, yang mengandung T cuma ada di G. Di F nggak ada T sama sekali. Nah, sebaliknya, turunkan juga terhadap X. Maka yang merasakan efeknya atau dampaknya adalah si F besar ya. G tidak merasakan apa-apa karena G hanya sebagai konstanta saja. Karena dia cuma ada waktu, tidak ada X-nya, itu kan ya. Nah, ini kita gunakan dua notasi pembeda ya. Yang di sini menggunakan titik dua itu artinya turun 2 kali si G ya. Ini aksen-aksen tuh maksudnya turun 2 kali juga ya. Cuma lucunya digunakan dua buah simbol yang berbeda ya. Satunya titik dua di atas, satunya apa ini? Cetak-cetak 2 kali gitu ya di samping. Apapun itu maksudnya adalah ini diturunkan hanya terhadap T gitu. Kenapa ini kok nggak menggunakan titik dua di atas? Karena dia penurunnya adalah X gitu. Jadi karena penurunnya beda, maka tandanya juga dibuat beda. Nah sekarang kita gandeng hasilnya tadi. Saya ke atas lagi ya. Rumus aslinya kan ini ya, turun 2 kali T, turun 2 kali X, kalikan C kuadrat. Nah, ini juga gitu. Turun 2 kali T itu ini ya. Oke, betul ya. Terus yang ini adalah ini. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita atur ya, kita rubah. Ini nanti seperti ini. Jadi kumpulkan apa? Separabel ya, separabel. Saya back lagi ya. C-nya kan konstanta. C itu ikut siapa aja gampang nanti, bisa belakangan ya. Tapi yang jelas di sini coba Anda perhatikan. Saya kumpulkan yang G yang hanya mengandung T di sebelah kiri dan yang hanya mengandung X di sebelah kanan gitu ya. Jadi FF-nya semua lari ke kanan kan ya. Nah, ini dia lari seperti ini saudara-saudara. Nah, bisa paham ya? Kenapa demikian? Ya karena di sini cuma ada huruf T aja, nggak ada huruf X di sini, ya kan? Contoh misalkan F. F itu adalah dua 2T. Apa F itu T ya? Bentar, I. X ya. F itu X. Misalkan 5x kuadrat minus 4x tambah 7 gitu ya. Turunkan 2 kali tinggal 5 ya kan. Jadi ini hanya ada huruf X saja. Ada huruf T nggak di sini? Nggak ada. Sebaliknya di sini hanya ada huruf T saja, nggak ada huruf X gitu. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau dua buah persamaan yang satunya hanya mengandung T tapi nggak ada X-nya, satunya hanya mengandung X, nggak ada T-nya, gitu ya. Kalau disama dengankan seperti ini agak janggal ya. Tapi ya mungkin saja bisa. Misalnya apa? Misalkan di sini dicoret-coret-coret-coret sehingga yang mengandung X-nya bisa
bisa meniadakan sehingga menghasilkan apa? Bilangan yang konstan gitu kan ya. Kalau dibagi seperti ini hasilnya masih ada X-nya kira-kira gimana? Wah, sulit ya, nggak bisa ya. Paham maksudnya? Jadi bentuk ini, turunan F, aksen per F ini pasti dia hanya menghasilkan suatu konstanta, suatu angka yang konstan, tidak mengandung X gitu. Nah, sebaliknya kiri juga gitu. G itu diturunkan di G yang diturunkan terhadap 2 kali terhadap T ya. T ya, betul ya. Dan G yang ini itu pembagiannya harusnya menghasilkan suatu hasil yang sama dengan konstanta ya. Nggak boleh dia misalkan oh hasil ini dibagi ini hasilnya misalkan 7 E pangkat nah gitu ya. E pangkat minus 4T. Nah, nggak boleh. Karena nanti disama dengankan sama yang di sini cuma bagian X doang, nggak cocok gitu. Satu-satunya yang memungkinkan adalah jika mereka pembagiannya adalah sama dengan suatu konstanta K gitu. Ya, paham ya? Jadi eh, nilai yang atas ini itu hasilnya harus sama dengan konstanta, itu aja. Terus perkara berapa konstantanya nanti ada dah pokoknya gitu ya. Nah, sehingga kita kita pecah ini ada 2 sama dengan ini bisa dipecah jadi 2 ya. Ini yang pertama, betul nggak? F aksen 2 kali, F-nya pindah ke sana jadi KF gitu ya. Terus pindahkan ke kiri jadi F aksen 2 kali minus KF sama dengan 0. Sebaliknya yang bagian kedua pun juga bisa kita buat seperti begini gitu ya. Here the spiration constant K is still arbitrary. Apa itu artinya? Nggak tahu juga saya. Baik. Nah, sekarang di sini peran dari syarat batas ya dipakai. Syarat batas itu yang masih ingat ya, ujung-ujungnya yang dikunci tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa UFG itu apa Pak? UFG itu adalah solusi yang kita inginkan. Ini, ini ya, ini kotak merah inilah U sama dengan FG. Oke, kita kembali di sini. Jadi UFG itu harus sesuai dengan syarat batas. Misal pada ujung 0 ya. Itu kita ganti X-nya dengan 0. Jadi F0 kali GT sama dengan 0. Sedangkan yang pada ujung L ya, itu FL kali GT sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang mari kita selesaikan dengan menggunakan syarat batas ini. Maka kita lihat we first solve 5. 5 itu yang ini ya. Ini kita selesaikan. Bisa nggak menyelesaikan ini? Jangan pura-pura lupa ya. Ini orde apa? PD biasa ya. Ini PD biasa. Mungkin Anda asing dengan ini, tapi kalau saya bentuk seperti ini, oh, PD biasa, Pak. Ya, ini PD biasa. Gimana menyelesaikannya? Kita cari persamaan karakteristik kan. Lambda kuadrat minus K sama dengan 0, gitu ya. Sehingga lambda kuadrat sama dengan K, lambda sama dengan apa? Akar K plus minus gitu ya. Ya, itu dia solusi. contoh solusinya ya, contoh solusi dari ini. Nah, yang ini G itu mengandung apa? Mengandung T ya kan. Jadi kalau kita tuliskan ya sebenarnya sama aja dengan ini kan ya. Ibaratnya G itu kita seganti Y ya. Y 2 kali kurangi C kuadrat dikali K. Y sama dengan 0. Ya kan sama sama aja ya. Lambda kuadrat minus C kuadrat K sama dengan 0. Ya, sama ya. Mungkin masih lupa atau lupa lagi ya. Lupa nih Y kok nggak ada lambda. Nah, ya bukan ya. Kalau lambda saja itu Y turun 1 kali ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menyelesaikannya maka eh, artinya G itu harus sama dengan 0 di sepanjang waktu. Paham nggak maksudnya? Kalau kita lihat ini ya, Y aksen KY, maka lambda sama dengan ini. Solusinya ada kan ya sebenarnya ya. Kalau plus minus kan berarti 2 akar Y yang berbeda gitu kan ya. Tapi kita lihat, ini harus sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 berarti apa? Eh,
kalau F itu ada gitu ya, kalau F itu ada, berarti kan supaya dia benar-benar nol, maka G-nya harus nol, ya kan? Kan dua buah variabel kalau dikalikan, itu sama dengan nol kalau salah satu si A nol, si B nol, atau dua-duanya nol, kan gitu. Ya. Kalau dua-duanya nggak nol, ya susah, kan gitu ya. Nah, di sini kan kita lihat tadi di sini, F itu ada nilainya kan ya, plus minus K gitu. Berarti tidak nol kan ya F itu. Nah, kalau F itu tidak nol, G-nya dong yang nol. Ya nggak bisa, Pak. Kalau G-nya nol yang eh, ya bubar gitu ya. Karena kalau kita kita oke lah G-nya nol, kita kembalikan ke sini. GT U sama dengan Fx kali nol. Nol ya. Yang ngapain kita nyari sini gitu ya. Oleh karena itu kita tidak menggunakan solusi dari yang pertama gitu ya. Nah, supaya supaya hasilnya itu artinya gitu ya. Itu artinya inilah yang nol gitu. F 0 atau FL saja yang nol gitu. Kan berdasarkan ini. Ya, jadi GT itu tidak nol gitu dulu ya. G itu tidak nol. Nah, yang nol itu adalah F0 gitu ya. F0 atau FL. Nah, kita punya ini. F0 sama dengan nol, FL sama dengan nol. Ini kita gunakan sebagai suatu syarat syarat batas ya, syarat batas di mana tadi kan gimana tadi? Saya ulangi di sini. F turun 2 kali ditambah apa dikurangi ya? Dikurangi ya, dikurangi KF, dikurangi KF sama dengan nol. Menggunakan persamaan karakteristik tadi kita dapatkan apa tadi? Lambda sama dengan plus minus gitu ya. Lambda sama dengan plus minus akar K gitu ya. Nah, kalau plus minus akar K, maka eh oke, ini tadi tidak terpenuhi ya. Kita nggak bisa menggunakan ini. Sekarang yang kedua sekarang, kalau K-nya sekarang, kalau K-nya 0, apa yang terjadi kalau K-nya 0? Kalau K-nya 0 berarti kan mana nih bolpen saya ini dia. Berarti kan F aksen sama dengan 0 gitu ya. Kita jadikan persamaan karakteristik lambda kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti lambda sama dengan 0 ya kan? Gimana kalau kita belajar di ini di PD biasa? Berarti lambda 1 adalah 0, lambda 2 sama dengan 0. Solusinya kan dalam bentuk apa? Y gitu ya, F sama dengan C1 E pangkat lambda 1X gitu kan ya. Lambda 1X tambah C2 E pangkat lambda 2X. Tapi lambda 1 sama lambda 2 sama, 0 ya kan? Berarti changsanya dikalikan dengan X gitu ya. Nah, jadi C1-nya kita gantikan dengan huruf A aja. A, E pangkat, lambdanya 0, Pak. Nah, E pangkat 0 berapa? 1 ya. Jadi A plus, ini C2-nya saya ganti, atau kebalik ini. Ini yang B ya. C2-nya saya ganti A, X, E pangkat 0X. E pangkat 0X itu 1 ya. Jadi F sama dengan ini dia. F sama dengan AX plus B gitu ya. Nah, dari ini maka kan kalau kita masukkan F0 gitu ya, maka dia harus A sama B bisa kita cari ya kan. Coba kita masukkan X-nya 0, X 0, A sama B berapa? Wah, macam-macam gitu ya. Atau ini coba kita masukkan 0. 0 berarti F0 sama dengan 0, berarti B-nya 0 ya kan? Karena ini 0, F sama dengan B doang ya. B-nya 0, ya 0 berarti A-nya berapa? A-nya juga 0 gitu. Makanya di sini solusinya adalah A sama dengan B sama dengan 0. Bukan solusi gitu. Ya, kalau kita masukkan batas ini juga sama gitu. Kita akan mendapatkan hasil bahwa F K itu nggak boleh 0 ya. Jadi kita ulangi ya. K-nya positif seperti yang di sini tadi itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena kita mendapatkan ini dia. Ini. Kalau K itu positif, ini positif ya sekarang ya. Tadi tadi 0 gagal. Oke. 0 ini gagal. Sekarang kita asumsikan K itu positif ya. Supaya yakin K itu positif bagaimana?
ya kita wakilkan dengan suatu angka tapi dikuadratkan. Berarti kan apa dia? Selalu positif gitu kan ya. Nah kan ini di hasilnya Mas, Mbak ya. Ini, kalau kita gantikan mu dengan K dengan mu kuadrat, berarti kan keluar dari jebakan plus minus kan ya. Jadi lambdanya sama dengan plus minus mu. Coba Anda cek, kalau K-nya ini, masukkan ke sini, ini kan ya. Sehingga solusinya menjadi seperti ini. F sama dengan A pangkat E lambda X tambah B I pangkat minus lambda X. Gitu. Nah, ini hasilnya adalah 0. Loh, kok bisa? Ya, bisa. Sebentar. Hmm, from H ini we obtain F sama dengan 0. Kalau kita masukkan 0 ya, ini kita masukkan 0. Jadi A pangkat 0 tambah B pangkat 0 itu sama dengan 0, gitu kan ya yang pertama. Terus yang kedua kita masukkan L. A E pangkat lambda L tambah B E pangkat minus lambda L hasilnya sama dengan 0. Eh, tidak tidak bisa begitu ya. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang ini ya, nggak memenuhi, tidak memenuhi ini FL sama dengan 0. Betul nggak? Coba Anda lihat ini. Mungkin nggak dia 0 ya. E pangkat mu lambda L nggak bisa saling meniadakan kan ya. A E pangkat mu lambda X tambah B E kok lambda, sorry pelan-pelan pelan. A E pangkat mu X tambah B pangkat E pangkat mu X ini kan bukan meniadakan sebenarnya ya. Ada suatu bilangan sehingga tidak 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 memenuhi persyaratan ini ya. Syarat ini tidak dipenuhi oleh fungsi ini gitu ya. Salah. Jadi ini gagal, enggak bisa juga gitu. Nah, salah satu solusinya adalah jika K itu negatif. Ini harapan terakhir kita ya. Karena K sama dengan 0 gagal, K sama dengan bilangan positif gagal. Nah, sekarang K adalah bilangan negatif gitu saudara-saudara. Jadi maksudnya apa? Kita back lagi ya. Supaya ini bisa terpenuhi ya, supaya bisa kita hasilkan suatu F turun 2 kali dikurangi KF sama dengan 0 gitu ya, maka K-nya ternyata harus negatif, ini dia. Nah, mari kita asumsikan K itu supaya K benar-benar negatif ya, kita asumsikan dia adalah sama dengan suatu minus P kuadrat, di mana P itu bilangan sembarang dikuadratkan pasti positif kan ya, tapi dinegatifkan, ya sudah pasti K itu akan negatif kan. Kita masukkan ke sini, solusinya juga sama dengan yang ini gitu ya. Lambdanya sama dengan plus minus akar K. Tapi karena K-nya adalah minus P kuadrat, apa yang terjadi? Solusinya adalah lambda, kalau tadi kan kalau positif lambda sama dengan plus minus akar U. Kalau di sini lambdanya adalah plus minus J dikali P, ya kan? Bilangan kompleks kali P ininya. Solusinya. Nah, kalau solusi dengan seperti ini, berarti kan bentuknya apa kalau imajiner? Ada cos dan sinus ya kan keluar ya. Karena bilangan ini kan tidak ada realnya. Kalau ada realnya keluar eksponensial pangkat nilai realnya X gitu ya. Karena nggak ada ya untung. Berarti kita cuma mempunyai bentuk dalam cos dan dalam sin. Oke. Jadi inilah kandidat dari fx kita. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung, ngapain sini Pak gitu ya. Tapi ini sebenarnya mau mencari bentuk dari fx apa sebenarnya. Ternyata bentuk fx adalah sinusoida, ya. Cos dengan sinus, cos atau sinus. Tinggal sekarang A-nya berapa, B-nya berapa kan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu aja supaya bisa tahu. Nah, kita masukkan syarat batas sekarang. Jika F pada saat 0, berarti kan harusnya 0, ya kan? Coba scroll. Kita gantikan F dengan 0. 0. A cos 0. P 0 ya. B sin P 0. Sinus P0 coret, nggak pakai ya. Cuma ada F. F0 sama dengan A dari cos 0 gitu ya. Padahal cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1 ya kan. Sehingga kita dapatkan A ya. A sama dengan 0 gitu. Oke, berarti ini 0 Mas, Mbak ya. A ini 0. Udah ini nggak ada harapan gitu kan ya. Tinggal B ini aja yang ada harapan, bisa ikut. Nah, berarti sekarang B-nya berapa? Kita gunakan syarat batas yang kedua.
Syarat batas kedua adalah FL sama dengan 0. Masukkan di sini. X-nya diganti L, diganti L, diganti L. Oh, sorry, ini sudah hilang ya. A cos PX sudah hancur karena A adalah 0. Tinggal B sin PX. PX-nya saya ganti dengan L. Jadi FL sama dengan B sin PL sama dengan 0. Ya. Nah, tentu saja B-nya nggak boleh sama dengan 0. Ya. Kalau B juga 0, hancurlah sudah apa yang kita lakukan. Jadi karena B tidak 0 dan F itu adalah sama dengan 0 gitu ya, maka sinus PL inilah yang 0 supaya dia sama dengan 0, ya kan? Nah, sehingga PL sama dengan NP, benar nggak? Benar ya, karena sinus apa yang selalu 0? Sinus 0, 0. Sinus 180, 0. 360, 0. Kelipatan 180 ya. Itu kalau dalam sudut, tapi kalau dalam radian 180 kan pi, ya kan? Jadi sinus 0 pi itu 0. Sinus pi 180 itu 0. 2 pi ya 360 itu 0 juga gitu. Jadi eh, PL itu sama dengan NP gitu ya. Sehingga kita rubah jadi P sama dengan NP per L gitu. Kemudian nah karena eh, ya B-nya berapa Pak? Ya B-nya kita asumsikan 1 aja dulu ya. Misalkan B itu 1, maka kita akan dapatkan solusinya ada banyak, saudara-saudara. Kenapa banyak? Karena kalau kita balik ke sini, solusinya kan ini kan ya. Ini adalah bagian dari solusi kan ya. Jadi tadi P untuk NP per L. Jadi 0 per L solusi juga. 1 pi per L solusi, 2 pi per L solusi, 3 pi per L solusi. Semuanya solusi gitu ya. Ini ya, NP per L. Sehingga solusinya ada banyak. Nah, karena ada banyak, kita wakilkan Fx itu sebagai suatu Fnx. Ya. F yang ke-1, kita gantikan N-nya dengan 1. F yang kedua, F yang ke apa 3, ke-4 dan seterusnya gitu ya. Sehingga adalah solusi kita ada banyak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau mencari bagian G-nya karena G-nya tadi belum ketemu ya. Baru ketemu F. G sekarang. Nah, pada G di sini kita juga mencari dengan metode yang sebenarnya mirip, ya sama aja ya. Kita gantikan ini dia bentuknya, turunan G 2 kali tambah lambda N kuadrat kali G sama dengan 0. Mirip-mirip dengan yang tadi, kita mendapatkan suatu solusi yang juga banyak gitu ya, seperti ini ya. Bn cos lambda nt, Bn bintang sin lambda nt. Mungkin ini terlalu meloncat ke sini ya, tapi gini, saya mundur sebentar. Nah ini fx yang saya lingkari hijau berbentuk a cos px tambah b sin px. Nah, di sini bentuknya adalah bn cos gitu ya. Nah, cuma di sini ada lambda itu adalah lambda yang ada di sini, dia melebur jadi begini ya. Karena lambda itu isinya adalah c dikali p. P-nya dari mana? P-nya dari ini tadi, k. Lupa, ini dia, ini ya. Ini k sama dengan minus p kuadrat. Masih ingat kan ya? Ya ini susahnya kalau kuliah online gini ya. Kalau di papan tulis saya bisa gandeng-gandengkan dengan tulisan sebelumnya dengan yang sekarang dengan mudah gitu. Tapi coba perhatikan. K sama dengan minus P kuadrat. Sedangkan di sini ingat ini ya. G turun 2 kali minus C kuadrat K gitu ya. KG. K-nya Anda ganti dengan minus P kuadrat ya. Jadi plus C kuadrat P kuadrat. Jadi kalau digabung ini dia. Ya. Lambda C kuadrat P kuadrat itu diganti dengan lambda N. Ini dia. Ya. Sehingga solusinya berbentuk seperti ini. Ya. Nah, kalau kita gabung antara F yang tadi ya, Fn tadi dengan yang bagian Gn itu kita dapat ini dia. Ini bagian G-nya, ini, dan aduh. Dan ini bagian F-nya. Ya, sinus NP per Lx. Nah, yang menarik kalau tadi kan pakai huruf A dengan B ya kan. Sekarang ini kita menggunakan huruf Bn dengan Bn bintang. Oke, kok nggak pakai A dan B, Pak? A itu sudah kalah dari tadi ya. A itu sudah sama dengan 0 waktu di F. Jadi sudah nggak dipakai.
Nah, sedangkan B itu tadi kan kita asumsikan 1, ya kan? Sekarang amplitudo dari si B itu berapa gitu. Amplitudonya itulah si GNT ini gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gini saudara-saudara. Ini bagian dalam dunia waktu T ya. Yang ini bagian dari posisi gitu. Ya, coba kita lihat NP per LX, nggak ada T-nya di sini ya. Sedangkan di sini waktu ya, cos lambda NT, sin lambda NT, waktu, tapi nggak ada posisi di sini gitu. Ya, ya ini adalah sebuah contoh solusi dari persamaan gelombang ya. Dan persamaan gelombang ini pun juga multi banyak gitu ya, solusinya banyak. Makanya disebut sebagai UN XT gitu ya. Atau di sini awalnya UN XT sama dengan FNX kali GNT gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini sebenarnya kayaknya nggak asing lagi ya. Ya, karena mereka adalah mirip atau sama dengan siapa? Fourier ya. Sama dengan Fourier ternyata. Nah, sama dengan cerita bagaimana gelombang itu atau fungsi-fungsi periodik ya dengan periode L itu rumus-rumusnya juga dipakai di sini gitu. Nah, ini dia. Karena UN adalah solusi apa? Tunggalnya. Sorry. Soal solusi jamaknya gitu ya. Maka solusi tunggalnya UX itu adalah jumlah semuanya, UNXT tadi. Di mana UNXT adalah ini ya. Nah, tadi saya bilang kan ada fungsi simpangan ya. Fungsi simpangan tuh initial condition. Masih ingat? Saya mundur ya, pelan-pelan ya. Mungkin Anda masih bingung juga. Ini kuliahnya memang memang berat. Ini boundary condition. Kalau kalau nggak salah tadi kita cuma baru mau pakai boundary condition. Initial conditionnya belum dipakai. Ya. Initial conditionnya kan ini f kecil x sama g kecil x. Nah itu dipakai sekarang saudara-saudara untuk menentukan berapakah solusi kita semua. Gitu ya. Nah ini dia solusinya. Jadi kalau ini ya, kalau kita masukkan syarat syarat dari initial condition itu bentuknya kan begini, UX, 0 ya. Kenapa 0? Karena waktu T sama dengan 0. Initial condition kan T sama dengan 0 ya. Bingung? Kita balik ke atas lagi. Nah ini dia. U di semua titik ya. Jadi kalau initial condition tuh kita nggak ngomong di ujung, tapi di semua dawai X, 0 dia sama dengan Fx gitu ya. Kemudian kalau ada Gx ya, di untuk semua titik dalam waktu 0, T sama dengan 0 itu Gx. Oke. Ini dia. Nah, singkat cerita kita masukkan nilai T sama dengan 0 ke persamaan ini ya. Jadi UX, 0 ya kan? T-nya 0 ya. Jadi BN cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Ini menyisakan BN, ini dia. Sinus lambda N 0. Sin 0 ya pasti 0 ya. Ini hilang. Tinggal menyisakan ini bolpen, mana bolpennya? Nah, menyisakan BN ini ya. Karena ini sama dengan 1, sedangkan ini sudah hancur. BN-nya adalah ini, kemudian sinus NPLX-nya adalah ini gitu ya. Nah, UX, 0 adalah sama dengan FX gitu ya. Maka ya ini dia bentuknya. Menjadi suatu bentuk yang nggak asing lagi buat kita. Loh, kok bisa, Pak? Oke, coba lihat ini. Sigma Fx sama dengan sigma Bn sinus Np per L kali X. Itu bentuk apa itu? Ya, bentuk dari deret Fourier, ya kan? Di mana Bn-nya bisa dicari dengan menggunakan deret Fourier, ya kan? Fourier yang fungsi ganjil, ya, fungsi ganjil. Maka kita dapatkan, ini dia maksud saya. Bn-nya berapa, Pak? Gitu ya. Ya, Bn-nya didapatkan dengan rumus ini. Gitu. Nah, kalau Gx fungsi kecepatan awal ada, maka kita bisa mencari Bn bintang. Ini, Bn bintang. Ya.
Karena ini kan masih tetap ada kan ya. Bukannya tadi sama dengan nol, Pak. Itu sama dengan nol, Pak, berlaku untuk fungsi simpangan awal, ya kan. Kalau pada fungsi kecepatan awal, itu kecepatan itu apa rumusnya? du per dt, ya kan. Apa, posisi per waktu, ya kan. U itu kan simpangan per waktu, itulah kecepatan awal. Nah, nanti yang tadinya sinus, maaf ya, ini sinus, kalau diturunkan kan berarti apa? Jadi cos kan ya. Kalau cos dimasukkan batasnya 0, ya ketemunya 1 gitu. Sehingga akan hanya menyisakan BN doang. Ini BN-nya bisa dicari. Sehingga BN-nya bisa didapatkan dengan rumus seperti ini, gitu ya. Atau, nah ini dia. Cuma seperti saya bilang tadi, BN bintang ini biasanya nggak usah dicari. Kenapa? Karena GX di sini selalu diasumsikan 0. Nih ya, GX selalu diasumsikan 0. Oke, nanti kita coba mengerjakan sebuah soal ini ya, sebuah soal persamaan diferensial parsial ini. Udah, ini udah selesai nih ceritanya. Ya. Jadi apa sih yang kita siapkan, apa yang perlu yang kita cari untuk menyelesaikan suatu PD parsial? Pertama-tama siapkan fx dan gx kecilnya dulu ya. Fungsi syarat batas dulu ya. Dawainya panjangnya berapa, kemudian konstanta-konstantanya disiapkan ya. Konstanta-konstantanya cuma ini doang kok ya. Ini yang atas ini. Aduh. Ini mana dia? Ah, penanya nyari-nyari. Kebalik. Ini ya. Ini. Aduh, bisa dicoret. Oh, bolpennya lari ke monitor yang bawah. Ini dulu yang pertama ya. Ini syarat batas. Hitung ini paling gampang ya. Pi konstanta, N ya N biarkan gitu ya. C itu sebenarnya dari C sama dengan T per P sebenarnya. Ya, cuma eh, penjelasan detailnya ya eh, sulit ya, saya nggak bisa jelaskan juga. Tapi pokoknya nanti biasanya di soal sih diketahui T sama dengan misalkan 2,47, P-nya sama dengan sekian gitu ya. Kemudian L-nya panjang kawatnya sekian meter misalkan gitu. Hitunglah. Nah, ini ada hitung dulu lambda N-nya gitu ya. Lambda N itu tentu saja menyisakan N, saudara-saudara. Paham maksudnya? Karena N itu kan banyak ya. Jadi lambda N misalkan, contoh ya, misalkan C-nya sama dengan 1. Kemudian L-nya sama dengan 4 meter. Ya, misalnya 4 meter. Tuh, di bawah aja. C sama dengan 1. Kemudian L-nya sama dengan 4 meter gitu ya. Maka lambda N sama dengan CNP per L sama dengan 1, satunya biarin ya, ini C1 NP per 4. Ya udah gini aja. NP per 4 itu lambda N. Oke, syarat apa itu? Syarat batas. Kemudian yang kedua syarat awal. Nah, kita mencari syarat awal, kita mau mencari apa di sini? Yang kita punya kan fx ya. Fx sama gx kalau ada. Kalau ada. Kalau kita sudah punya fx dan gx ini, maka kita mencari yang namanya bn sama bn bintang gitu ya. Ini saya mundurkan nih biar tahu. Ini dia ya. Kita nyari ini bn sama, aduh, ini ya, bn dan bn bintang. Bn dan bn bintang kita cari gitu. Nyarinya mana Pak rumusnya? Ini dia. Ini bn sama seperti pada Fourier. Nah, ini yang bn bintang. Ya mirip-mirip Fourier, cuma di sini agak beda sedikit gitu ya. Dan gx. Nah, cuma karena biasanya nggak pernah dikasih dalam soal, ya ini biasanya diabaikan. Kita pusing duluan ya, diberi PR ini. Exercise problem. Oke. Nah, karakteristiknya nanti kita akan bahas minggu depan ya. Tapi hari ini saya akan memberikan gambaran dulu seperti apa sih seperti apa ya kira-kira aplikasi dari, bentar ya, saya stop share. Seperti apa kira-kira aplikasi dari
fungsi itu tadi, PD persamaan diferensial parsial ya. Oke, saya share screen layar saya aja. Oke, yang pertama saya ambilkan dari kuliah fenomena transien. Bentar, mana ya? Oke, saya di kuliah bidang studi namanya fenomena transien. Ini ya. Ini. Saya juga saya mengajarkan, aduh, skripnya nggak boleh. Bentar ya, saya buka browser dulu. Ini. Oke, kelihatan ya. Bentar, ini harusnya besar ini. Ayo besar. Oh, nah ada ya. Bentar, pelan-pelan. Ini dawai ya. Dawai ini apa? Dawai ini eh, ya di ikat, satu yang diikat ya, tapi satunya enggak. Oke, ini boundary conditionnya mungkin agak sedikit berbeda di sini. Cuma kita perhatikan, kalau kalau ntar pergerakannya saya pelanin dulu biar enggak terlalu kencang, slow motion. Kalau saya goyangkan seperti ini, ya ini akan berayun ya. Mau terlalu lambat Pak? Oke, terlalu lambat ya. Nah, seperti ini. Saya enggak tahu bisa kelihatan jelas nggak animasi kalau di zoom seperti ini ya di komputer Anda ya. Maka dia akan mengikuti suatu gejala alam seperti itu. Gejala alam ini itu adalah proses dari gini ya. Ya, itu adalah proses dari eh, rumusnya yang memang begitu gitu ya. Perjalanannya seperti itu. Oke, ini saya tutup. Kemudian saya demokan yang berikutnya yaitu menggunakan MATLAB. MATLAB sekarang. Bentar, MATLAB saya mana? Oke, sambil nunggu MATLAB itu loadingnya agak lama, tapi MATLAB ini bisa Anda download ya. Kalau nggak salah di ITS mahasiswa bisa bisa mendownload gratis. Cuma jangan tanya saya gimana caranya. Sepertinya teman-teman Anda juga pasti sudah tahu. Cuma maksudnya berguna apa enggak itu kan ya. Misalkan, oh saya masih semester 3 Pak, saya nggak perlu. Atau ya tapi nggak ada salahnya belajar gitu ya. Siapa tahu kepake. Misalkan Anda nanti, oh saya bidang studi power Pak, sistem tenaga, kayaknya nggak perlu MATLAB. Oh kepake gitu ya. Jadi mau lari kemana? Anda ke Telkom juga mainnya MATLAB, Anda ke LK juga mainnya MATLAB, apalagi kayak sistem pengaturan ya. Permainannya juga menggunakan MATLAB. Ntar, tunggu dia masih loading. Lama banget. Nah, MATLAB ini mungkin bisa Anda coba sendiri juga di rumah, karena tinggal nginstalnya dulu ya. Anda bisa nginstal Panda. MATLAB juga ada crack-crackannya biasanya. Ntar loh, ini kok di... ini dia. Ntar saya besarkan dulu. Ih, lambatnya. Hmm. Wah, lisensinya saya harus license dulu. Oke. Restart. Disuruh restart, saudara-saudara. Sadis nih. Mudah-mudahan enggak aja. Oke. Nah, saya bilang tadi bisa di... mana ya? PDE. Loh, wah sudah hilang ternyata. Ternyata sudah nggak ada. Atau saya nggak nginstalnya nggak lengkap ya. Mestinya ada PDE demo ini. Sepertinya sudah nggak ada lagi di MATLAB terbaru ini ya. Iya, sudah nggak ada lagi saudara. Maaf ya, nggak jadi.
Iya. Bukan nggak ada, saya nginstalnya nggak lengkap karena mestinya ada ya. Ya udah tutup aja nggak jadi. Nggak jadi mau pamer. Oke. Oke, nanti aja minggu depan aja deh saya janjikan untuk mendemokan bagaimana jika apa aplikasi dari apa namanya PD parsial ini ya. Oke, kalau gitu eh, saya buka buku Kresik. Oke, saya share screen. Oke, ini ya. Eh, tapi saya tanya dulu, tadi sudah paham ininya maksudnya yang akan kita lakukan ini? Masih masih kurang ya? Masih kurang paham ya? Eh, saya tunjukkan contoh soal dulu ya. Kita tunjukkan sebuah contoh soal, kemudian nanti oh gini toh gitu ya. Nah ini Anda lihat soal nomor berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Jadi di sini dikatakan diketahui suatu apa ini? Suatu dawai ya, string panjangnya 1, kemudian C-nya asumsikan 1 gitu aja ya. 1. Kemudian nah ini dia. Initial velocity 0 ya. Initial velocity 0 itu artinya apa? Eh, kecepatan awalnya 0 ya. Gx-nya 0 gitu, bisa diabaikan ya. Dan defleksinya adalah kecil K ya. K-nya bisa diabaikan juga ya. Karena di sini di sini pakainya 0,01 ya nggak apa-apa deh. Jadi ada nilai K, walaupun K-nya cuma konstanta aja ya. Nah, sekarang eh, fungsi awalnya gitu ya, fungsi awal dari fx-nya itu yang pertama berbentuk begini. K sin 3px. K sin px minus. Jadi ini bentuk-bentuk gelombang yang mungkin apa? Yang jelas ujung-ujungnya pasti keikat gitu ya. Ujung-ujungnya pasti nol. Ya, kebayang nggak ini? Atau kita lihat soal nomor 9, 10, 11 ini aja deh, yang langsung gambarnya. 9, 10, 11 itu adalah sebuah dawai, ini ya, dawai yang ini ditarik, gitu ya, dia membentuk segitiga. Itu fx-nya gitu. Terus apa yang terjadi? Itu dilepas, maka dia akan berayun-ayun gitu. Nomor 10 misalkan, sebuah dawai, itu yang di seperempatnya ditarik ke atas, sampai seperempat tingginya, 3/4 ditarik ke bawah sampai minus seperempat gitu. Seret, itu fx-nya saudara-saudara. Habis itu apa? Dilepas, gitu. Maka dia akan bergoyang-goyang, gitu ya. Ya, kemudian 11 ini juga ditarik seperti segitiga juga, tapi nggak dari ujung ke ujung, cuma segini aja. Cuma ujung-ujungnya tetap dikunci, ya. Kemudian dilepas, maka dia akan mengayun ya, berayun-ayun gitu kan. 12 juga demikian, ya. Fungsi-fungsi yang nggak ada gambarnya seperti ini, ya, ini pasti ujung-ujungnya juga pasti nol gitu ya. Karena kalau nggak nol ya salah, karena dia nggak ngunci apa eh, syarat batasnya gitu ya. Nah sekarang begini, terus ngapain Pak? Ya ini contoh soal dalam UAS ya. Diketahui seperti ini gitu. Maka Anda disuruh mencari tuliskan fungsi simpangan dari dawai. Maka saya mundur ke atas. Cara nyarinya begini. Contohnya ya. Ya. Contohnya seperti ini. Ini fx diketahui. Jadi yang berbentuk segitiga tadi, Mas dan Mbak sekalian, itu dibuat fungsi seperti ini. 2K per LX ini ya. Dari mana gambarnya? Ini ada gambarnya, figur 291. Nah, ini dia ya. Bukan ya. Ya, dia adalah fungsi yang ditarik ke atas. Ini ya, 2K per LX. Benar ya? Karena panjangnya kan L. Ini L, terus tingginya K gitu. Tingginya K. Terus sesudah ini
GX-nya diasumsikan 0, ya. Kalau GX-nya 0, BN oke lah pasti 0, ya kan? Sekarang tinggal mencari berapakah BN, ya. Nah, BN-nya gimana caranya? BN adalah ini, 2/L ya kayak Fourier, ya, Fourier di mana fx-nya kan sudah bentuknya segitiga tadi ya. Anda potong-potong dari 0 sampai berapa ini tadi dalam contohnya nih? 0 sampai L/2, ya kan? Ini fx-nya. Terus batas integrasi L/2 sampai L, ini dia gitu ya. Ya udah masukkan gitu. Masukkan ini ya, masukkan dalam ini fx sinus npx per L. Kalau sudah biasa mengerjakan Fourier, saya kira integral ini nggak masalah. Atau juga Anda sudah mengerjakan tugas yang saya berikan beberapa minggu yang lalu ya. Itu ya kayak gitu-gitu itu aja soal dari Fourier itu. Sehingga nanti akan dapat apa? Kita dapat BN gitu ya. Ini dia BN-nya. Yang di ini. We see that the BN are given by 5 dalam sektor section yang sebelumnya ya, sebelumnya yang di bab 11 waktu kita mempelajari tentang Fourier gitu. Nah, kemudian dicomot langsunglah jadi seperti ini. Fungsi ini kalau digambarkan itu gini dia gambarnya, ya. Sehingga ini kalau bisa animasi sebenarnya begini ya saudara-saudara. Ini ya, thread terus pada T sama dengan 5L per 5 kali C itu ini seperti begini. Turun, terus begini, terus hilang gitu ya. Apakah hilang? Enggak, dia akan lanjut ke bawah gini. Ya ini dia tank gitu ya. Terus balik lagi ke atas, balik gini lagi. Balik lagi ke bawah, jadi gini lagi gitu. Ya. Nah, untuk lebih advance-nya lagi bahwa sebenarnya gelombang ini itu adalah perpaduan antara dua buah gelombang yang arahnya berbeda gitu. Jadi coba Anda lihat ini bentuk segitiga ini sama bentuk yang putus-putus ya. Itu seakan-akan ini mengalir ke kanan, ini mengalir ke kiri gitu. Sehingga seret ini penjumlahannya adalah ini ya kan. Coba ini. Ini saya jumlah hasilnya ini, betul ya. Ini dengan ini kalau dijumlah hasilnya seperti ini. Bayang. Ya, ya, di bagian ini kan sama ini, apa, imbang. Jadi ini sama ini adalah garis lurus ini ya, sedangkan yang lainnya, saling saling, kalau ini bukan saling meniadakan, apa namanya, ya nilainya dijumlah adalah sekian gitu ya, kemudian yang ini makin ke bawah begini, ya bentuknya seperti ini. Terus makin menggeser ke sana seperti ini, lama-lama dia mencapai seperti ini, seperti ini. Terus gelombang ini dipantulkan balik gitu, balik ke sana gitu. Keluarlah dia lagi gitu ya. Yang memang nanti kalau di kuliah saya, di kuliah fenomena transien itu disebut sebagai ini wave traveling gitu ya. Jadi gelombang yang suka traveling ya, mungkin gelombang yang pikirannya suka traveling kemana-mana ya. Jadi gelombang berjalan istilahnya ya. Ya seperti itu kira-kira. Atau mungkin masih belum kebayang lagi ya? Oke, kalau belum kebayang lagi saya kasih contoh lagi. Ntar dulu. Nah, contohnya kan ini tadi dari tadi segitiga doang ya. Kalau nggak segitiga gimana Pak? Gitu. Mungkin saya punya wave. Keluar. Oh, wavelet. Salah, ternyata punya saya wavelet. Bukan, bentar ya, pelan-pelan. Wave equation. Nah, ini dia ada. Stop. Bentar, saya bukakan Excel. Kelihatan ya. Oke, ini ada sebuah gelombang segitiga yang saya gambarkan tadi ya, apa yang di buku tadi. Dan ini slider untuk waktu ya. Jadi kalau kita gerakkan dia begini. Walaupun ini Excel-nya jadi lambat ya. Nah, ini dia. Wah, nggak kelihatan bagus ya. Nggak kelihatan bagus ya. Ya, sama dengan yang tadi. Cuma sebentar, saya back dulu.
Bagaimana kalau segitiganya agak menceng ke kanan seperti ini? Nah, ini ya. Ini misalkan efeknya berbentuk seperti ini, saudara-saudara. Maka dengan perjalanan waktu dia akan bergerak begini. Aduh, lambat sekali. Ya, lambat sekali ya, tapi itu maksudnya dia berayun-ayun gitu. Mungkin enggak Anda coba sendiri aja nanti di rumah, bisa dilihat di Excelin. Kalau nggak salah di Excelin aja ada ya, di blog saya juga ada ini tentang wave equation. Ya, ya, cuma intinya seperti itu ya. Nggak jadi wis, don't save. Oke. Baik, itu saya kira yang bisa saya jelaskan hari ini. Walaupun belum tuntas ya, sebenarnya terus terang ini belum tuntas karena materi tentang, bentar saya share screen lagi, Sumatera PDF ya. Bagian tentang PD parsial ini cukup banyak karena saya lanjut ya ke bawah ya. Atau saya lanjut dulu aja deh biar nanti enggak ini, biar nanti sebenarnya sih gampangnya Anda pelajari sendiri gitu ya kalau mau lepas tanggung jawab. Oke, ini adalah D'Alembert solution ya yang menjelaskan bagaimana sebuah gelombang dari persamaan gelombang itu adalah bergerak maju dan mundur gitu ya. Ini. Cuma ini saya abaikan karena rasanya tidak relevan. Saya lanjut ke persamaan yang kita sebut sebagai eh, apa namanya? Persamaan panas ya. Cuma di sini ada beberapa istilah tentang apa yang disebut sebagai persamaan hiperbolik, parabolik, sama eliptik ya. Di mana hyperbolik itu adalah contoh yang tadi, wave equation. Parabolik itu adalah sebentar lagi kita pelajari heat equation. Dan eliptik itu adalah yang saya gambarkan di kuliah Medan tadi ya. Apa namanya? Eh, tegangan ya. Ya, tadi saya bilang mau mendemokan gitu kan ya, tapi ternyata MATLAB saya tidak ada PDE-nya, itu saya baru sadar. Sehingga saya nggak bisa menunjukkan bagaimana distribusi tegangan ya pada suatu suatu daerah eh, yang dasarnya adalah persamaan Laplace. Minggu depan ya, minggu depan saya janji saya akan tampilkan lebih bagus. Nah, sekarang yang kedua dulu ya, persamaan panas. Cuma di sini saya cepatkan saja karena kan sudah berdasarkan persamaan gelombang tadi ya. Artinya nanti metodenya juga sama-sama aja gitu ya. Di sini ada teori-teori tentang panas. Saya nggak tanggung jawab juga untuk mengajarkan ini. Silakan Anda pelajari kenapa kok persamaannya menjadi persamaan diferensial parsial seperti ini ya. du per dt sama dengan ini. Tapi yang membedakan sama persamaan gelombang adalah di sini turunnya cuma satu kali loh ya terhadap waktu. Kalau pada jaraknya dia dua kali memang. Oke, ya ini kita sebut sebagai persamaan panas ya. Kemudian idenya sebenarnya sama dengan di wave, ada suatu syarat batas ya. Dan syarat batas itu ya memang kalau kasus-kasusnya di buku Kresik ini diasumsikan ujung-ujungnya diikat gitu ya. Jadi yang panasnya tuh di tengah nanti. Yang bayangkan aja saya punya sebuah besi, ujung-ujung kiri kanannya tuh dijaga 0 derajat Celcius. Jadi pasang es batu mungkin ya. Kiri kanan tuh dipasang es batu sehingga sehingga suhunya adalah 0 derajat Celcius gitu ya. Suhu kanan juga 0 derajat Celcius gitu. Kemudian di sini tidak ada kecepatan, yang ada cuma kondisi awal saja. Jadi kondisi panas pada pada besi gitu ya. Panas pada besi yaitu Fx. Nah, Fx itu nanti bisa seperti misalkan ilustrasinya seperti segitiga tadi ya, atau yang bagaimana nanti Fx ini adalah fungsi yang isinya atau besarannya adalah besaran-besaran suhu gitu. Ya, nah singkat cerita sama seperti pada gelombang itu kita mendekati dengan seperti ini ya. Sama juga seperti ini ya. Kita langsung hasil akhir aja ya. Nah, ini dia U-nya adalah perkalian antara fungsi yang hanya mengandung X saja dengan hanya mengandung T saja. Tapi yang menarik di sini, solusi di sini bukan merupakan sinus dan
kosinus ya, tapi dia eksponensial gitu ya. Jadi beda dengan di gelombang. Kenapa? Ya karena pendiferensialnya satu tadi ya, sehingga ini di hasilnya. E pangkat minus lambda n kuadrat T gitu. Nah, ini dia hasilnya ya. Kemudian BN-nya tetap nanti hitung-hitungannya akhirnya ketemunya sama seperti Fourier ya. Jadi ketemunya begini. Tuh kan Fourier lagi ya. Ketemu Fourier lagi. Jadi sebenarnya gini, kalau ini di UAS ya, UAS itu sebenarnya kalau mahasiswa itu sudah paham betul dengan Fourier, deret Fourier, dan dia jago integralnya deret Fourier ya, yang cuma begini saja, mungkin dia hafal dengan integral tak tentu dari sinus dan kosinus seperti yang pernah saya beritahu kepada Anda beberapa minggu yang lalu ya, maka bagian bagian PD parsial itu nggak masalah, pasti bisa ngerjakannya gitu loh ya. Jadi harapan saya kepada Anda di kelas ini ya, Fourier-nya dikencengin dulu ya, dipahami dulu. Makanya waktu tugas yang beberapa minggu yang lalu itu saya kasih contoh atau Anda suruh ngerjakan yang ganjil dan genap itu ya. Nah itu tujuannya sih benernya latihan yang banyak biar bisa gitu. Ya mestinya ada juga latihan yang lain lagi ya. Oke, nah ini dia contohnya ya. Jadi gimana contoh soalnya? Diketahui, nah ini ya, fungsi suhu UXT dalam bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya eh, satuan besaran-besaran yang nanti dikonversikan ke konstantanya dari ini, dari siapa namanya si persamaan panas ya. Nanti dia berbentuk menjadi ini dia C. Ini dia saudara-saudara. Kelihatan ya? Saya kuning-kuning ini. C kuadrat sama dengan K terus apa ini sigma atau apa ini ya? P. Nah, kalau Anda tahu, Pak ini yang mana Pak? Itu yang 0,092 Anda cari sini kok nggak ada gitu ya. Silahkan cari sendiri ya. Sebenarnya begini maksud saya. In laterally insulated copper bar 80 cm long in initial temperature is ini F-nya ya. Ini F 100 sin px 80 ini apa? F-nya Fx. Nah, ini saya bilang tadi bahwa ujung-ujungnya dikasih S ya. Ujung-ujungnya dikasih S supaya 0 derajat Celcius. Kemudian ditanya berapakah suhu pada 50 derajat Celcius gitu ya. Dia bilang begitu. Nah, perhatikan pada yang membedakan heat equation sama wave equation salah satunya ya. Heat equation itu tidak pernah negatif. Kenapa? Kan dia tidak sinusoida. Tidak tidak mencapai nilai nol ya. Jadi kalau kalau Anda bayangkan nanti gelombangnya seperti wave itu enggak ya. Karena enggak terjadi suatu suhu misalkan suhunya 100 ya. Dia drop sampai 0 kemudian turun jadi minus 40 naik lagi ke 0 naik lagi ke misalkan 30 turun lagi ke 0 enggak seperti itu ya. Tapi nilainya adalah turun berangsur-angsur berangsur lama-lama 0 gitu. Jadi nah ini mestinya saya nunjukkan di MATLAB itu. Maaf ya saya nggak bisa kesalahan saya nggak bisa nunjukkan animasi di Excel. Jadi kalau di MATLAB ya di MATLAB itu cuma ibaratnya seperti kain spray ya. Anda sebarkan kain spray di atas tempat tidur itu dia akan jatuh pelan-pelan pelan-pelan terus kemudian tek sudah berhenti gitu ya. Kalau wave efficient dia gerak terus. Kenapa heat equation langsung berhenti? Karena ini dia eksponensial yang tadi. Eksponensial ya. Lupa ini ada sinus. Sinusnya kan berayun-ayun ya. Sinus ini itu apa namanya? Koefisien ya. Koefisien doang. Jadi pengali dari eksponensial ini. Dia minus enggak apa-apa ya. BN itu bernilai minus oke. Okay. Tapi kalau secara keseluruhan UXT ini enggak akan dia mencapai nilai negatif, enggak gitu ya. Dia akan suatu misalkan Anda bayangkan gunung gitu ya. Gunung itu yang tengah itu yang suhunya panas, terus pinggir-pinggirnya suhunya dingin gitu ya. Maka itu gunungnya seperti slope apa ya namanya? Mengempes gitu ya. Gunung yang mengempes ke bawah, seperti itu ya.
Tapi tidak berayun-ayun, sampai 0 udah hilang gitu ya. Nanti minggu depannya deh saya tampilkan MATLAB-nya biar Anda enggak penasaran. Ya, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, terus gimana dong gitu ya. Nah, ini tekniknya adalah Anda mencari syarat batasnya dulu. Syarat batasnya kan mencari C kuadrat ini ya. Karena ini mengandung dan ini juga ini lambda 1 kuadrat. Ini syarat batasnya ya. Lambda lambda ini mengandung C kuadrat Pi kuadrat per L. C-nya sendiri dihitung dari ini. Nah, ini sendiri K per sigma lambda itu hitungnya dari rumus-rumus ini gitu ya. Ya memang agak rumit, tapi ya begitulah gitu ya. Nah, kemudian sesudah lambda sebagai syarat batas ini didapatkan, baru mencari B gitu ya. B itu adalah mana tadi? Ini dia, Fx sin n Px per L ya. Kalau sudah dapat, gabungkan ke semuanya, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan yang seperti ini gitu. Itu ya, kira-kira. Nah ini dia gambaran yang tadi saya bilang bahwa ini misalkan segitiga begini dilepas seperti gunung gitu ya. Seret, gunungnya mengempes seperti ini, mengempes, lama-lama dia akan 0, hilang. Dia tidak akan turun ke bawah negatif itu enggak. Ya, ya memang seperti itu ya. Oke, dua itu. Nah ini kemudian ada yang tentang 2 dimensi. Mudah-mudahan ya harapan saya dosen-dosen lain tidak sampai sini ya. Cuma kalau sampai sini wah ya, nah nggak tahu lagi. Siap-siap aja sulit. Ya bisa saja seperti itu ya. Karena UAS kalau kondisi offline nggak sampai sini ya. Ini dianggap terlalu sulit, apalagi kalau disuruh menghafal mahasiswa sampai sampai menurunkan rumus, sampai ini ya rasanya terlalu banyak gitu. Tapi karena sekarang itu online dan Anda open book gitu ya. Nah, itu khawatir saya ada dosen-dosen yang mungkin, "Oh, kita sampai sini, Pak, nggak apa-apa," gitu ya. Nah, kayak yang seperti itu tolong Anda tanya, dosen kelas lain ya, atau teman-teman Anda yang di kelas lain. Kira-kira materinya sampai sini nggak gitu ya. Sampai yang 2 dimensi apa enggak gitu. Wong 1 dimensi aja susah gitu ya, apalagi 2 dimensi gitu. Tapi kalau keluar ya nasib. Oke. Rasanya itu dulu ya. Harapan saya begini, sesudah kuliah ini Anda jadi penasaran terhadap buku ini, kemudian Anda membaca-baca. Nah ini MATLAB gini nanti ya keluarnya ya. MATLAB itu seperti ini tampilannya. Nah, harapan saya Anda membaca-baca dari bab 12 ini, kemudian nanti minggu depan saya demokan gitu ya, bagaimana sih PD parsial ini dan bagaimana solusinya gitu. Nah ini dia contoh-contoh yang 2 dimensi ya. Terus terang 2 dimensi itu sulit, itu aja. 1 dimensi aja susah apalagi 2 dimensi. Apalagi 3 dimensi, wah luar biasa susah gitu ya. Baik, itu saja, kuliah kita untuk hari ini, sisanya nanti tolong dipelajari sendiri, eee, apa, belum ada PR ya, eee eee, kuliahnya oh ya, minggu depan saya mungkin mengadakan kuis kecil-kecilan dengan bahan Fourier ya. Maksudnya kecil-kecilan adalah kuliahnya tetap jalan, terus habis itu selesainya kuis gitu ya. Jadi bukan sehari itu kuis maka nggak ada kuliah, enggak. Ada kuliah, tapi nanti cuma mungkin 1,5 jam atau berapa, 1 jam, 1,5 jam selesai, ada soal. Nah, soalnya bentuknya multiple choice ya, sederhana aja, simple, dan menurut saya sih nggak susah-susah ya. Kalau Anda pengen tahu kayak gimana sih Pak soalnya, eee, Anda browsing aja di Google ya, multiple choice, eee, Fourier series gitu atau multiple choice MCQ apa ya, question ya? Quiz ya? Multiple choice quiz MCQ dari Fourier, eee, ya Fourier series gitu aja lah. Pokoknya nanti ada contoh-contoh dari sana. Ya paling saya nyontek-nyontek dari sana ya. Dan karena sifatnya kecil-kecilan mestinya hitung-hitungannya juga nggak terlalu susah. Mungkin ya sekedar sekedar apa ya, teori-teori saja gitu ya. Ya atau mungkin ada gambar itu coba Anda cari A0-nya. Nah kalau A0-nya aja gampang kan ya. Atau misalkan
yang BN-nya 0 yang mana, atau yang AN yang 0 yang mana, yang genap yang mana, yang ganjil yang mana, kayak gitu. Ya itu ya, nanti minggu depan ya Anda harus belajar gitu ya. Bukan berarti oh ada kuis baru belajar, nggak ada kuis nggak belajar ya, tetap harus belajar. Itu aja. Terima kasih atas ada yang mau ditanya dulu sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada ya. Oke. Baik, nggak ada. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Jam 12 kurang 10 kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita selesaikan dulu kuliah hari ini. Silahkan melanjutkan pekerjaan yang lain ya. Sampai ketemu hari Senin depan ya. Dan ingat ada kuisnya ya. Oke. Terima kasih semua. Saya live dulu ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Siapa yang mau jadi host? Nah, ini dia.